Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kajian berikutnya adalah tentang sahabat yang minta dinikah dan minta dinikahkan. Jadi ada yang minta dinikah, ada yang minta dinikahkan. Ini adalah kajian hadis dari As-Sa'idi, riwayat Imam Malik. An Abi Hazim bin Dinar an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Diriwayatkan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu, didatangi. Kalau bahasa Arab itu biasanya kalimatnya aktif tapi terjemahnya jadi pasif ya. Ja'athu, telah datang kepadanya, imro'atun, perempuan. Ja'athu imro'atun. Jadi kalau bahasa Indonesia menerjemahnya didatangi perempuan. Faqalat, si perempuan itu bicara, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad wahabtu nafsi, sesungguhnya aku menghibahkan diriku, laka, untukmu. Ya, kalau seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibahkan diri, itu maunya dinikah oleh Rasulullah SAW. Dan banyak itu perempuan yang datang kepada Rasul minta dinikah, itu banyak. Nah, oleh Rasulullah ada yang diterima dinikah oleh beliau, ada juga yang dinikahkan kepada yang lain. Wahabtu nafsi laka faqamat, kemudian si perempuan itu berdiri, qiyaman tawilan, berdiri yang lama. Jadi karena berdiri yang lama, Rasulullah SAW tidak menjawab apa-apa. Itu artinya menawarkan kepada laki-laki lain. Kalau beliau menjawab langsung, kalau beliau berkehendak, tentu langsung jawab. Nah, beliau itu tidak berkenan berdiri lama, kemudian Rasul melihatnya mungkin kurang pas. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, zawwijniha illam takun laka biha hajah. Perempuan ini nikahkan saja kepadaku kalau engkau tidak berkenan, tidak tertarik. Jadi ada dua sahabat, yang satu perempuan minta dinikah, yang satu laki-laki minta dinikahkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hal indaka min syai'in, apakah Anda punya sesuatu? Tusdikuha iyah, yang bisa diberikan kepada perempuan ini. Karena apa? Karena nikah kan harus ada sesuatu yang diberikan. Jadi tidak hanya prung nikah tapi tidak memberi sesuatu, yaitu untuk mahar, untuk mas kawin. Faqala, maka sahabat itu menyatakan, Ma indi, aku tidak punya apa-apa
ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ijari, kecuali pakaian yang aku pakai ini, ada ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in a'taitaha, jika kamu berikan pakaian itu, jika kamu berikan kepada perempuan itu, in a'taitaha iyah, apabila pakaian itu diberikan kepadanya, kepada perempuan, jalasta, engkau duduk, la izarolaka, berarti kamu tidak berpakaian. Kalau pakaian hanya satu mau diberikan kepada istri sebagai mas kawin, lalu kamu mau pakai apa? Fal tamis, maka carilah olehmu sayan sesuatu, Faqala, maka dia pergi mencari sesuatu, dan setelah pergi beliau datang lagi, ma ajidu syai'an, aku tidak mendapatkan sesuatu ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, iltamis, cari olehmu, walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi teh meureun baud. Cincin dari besi baud atau mur? Oh, mur. Kalau baud mah yang panjangnya. Ya, baud yang diputerkeun ya. Mur ya, murnya. Mur. Fal tamasa, maka dia mencari lagi, falam yajid, tidak menemukan syai'an, sesuatu apapun. Faqala, maka lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hal ma'aka minal Qur'an syai'un, apakah kamu punya hafalan Al-Quran sedikit saja? Faqala, maka sahabat itu mengatakan na'am. Nah, kalau urusan hafalan Quran saya punya. Ma'i, bersamanya, suratun, surat ini, kada, seperti ini, wasawuratu kada, lisuarin. Dia menyebut beberapa surat. Samaha, dia sebut nama-namanya. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, qad ankahtukaha, maka aku nikahkan dia kepadamu, bima ma'aka minal Qur'an, dengan sesuatu apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Penjelasan hadis kita langsung ke anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya kita lewat saja riwayatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'atun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang perempuan. Perempuan yang datang tersebut namanya tidak disebut oleh Sahal sebagai rawi sahabi. Jadi siapa namanya perempuan itu oleh beliau, oleh Sahal, sahabat Rasulullah, tidak disebut. Di kalangan ulama muncul perbedaan pendapat. Siapa yang menghadap Rasulullah SAW yang menghibahkan diri? Menurut sebagian ulama adalah Haulah binti Hakim. Ada juga yang mengatakan Ummu Syurek. Karena banyak wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul, seperti Zainab binti Huzaimah, Maimunah binti Haris, Fatimah binti Syurek. Jadi memang banyak gitu ya perempuan. Ini mas seperti yang saya sebut itu, seperti masih banyak lagi. Dan oleh Rasulullah ada yang diterima, dinikah, ada yang ditawarkan kepada orang lain, ada pula yang diberikan
biarkan sesuai dengan kehendak dia. Jadi tidak aneh Bu, kalau di zaman Rasulullah banyak yang menghibahkan diri kepada Rasulullah SAW itu. Faqalat ya Rasulullah, dia mengatakan ya Rasulullah, qad wahabtu nafsi. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Dia menyerahkan diri kepada Rasulullah untuk menggunakan kewenangannya. Kalimat qad wahabtu nafsi menunjukkan bahwa sejak itu perempuan tersebut menjadi milik Rasul. Itu berlaku kalau bagi Rasulullah SAW. Jadi wahabtu nafsi lak, aku hibahkan diri kepadamu, maka wewenang orang tuanya aja udah nggak ada. Langsung milik Rasulullah SAW. Tapi tidak berlaku bagi umat. Kalau bagi umat mah ada yang menyerahkan pemainnya ke Pak Saifuddin. Lalu Pak Saifuddin dia tertarik kudu datangnya ke kolotna. Menghitbah, meminang. Tapi kalau bagi Rasul mah menjadi wali. Karena beliau itu adalah punya kekhususan sebagai nabi, sebagai rasul. Menurut Ajarqoni, laka berfungsi tamlik, menjadikannya sebagai hak milik. Rasul mempunyai hak sepenuhnya atas perempuan tersebut, apa yang mau, atau apakah beliau mau menikahinya ataukah menikahkannya pada orang lain. Jadi wali beliau subhanahu wa ta'ala, beliau Rasulullah SAW. Faqamat qiyaman tawilan. Dia berdiri cukup lama memperlihatkan dirinya supaya ditaksir oleh Rasulullah SAW. Dan menurut riwayat Al-Bukhari ada panjang itu. Fanadoro ilaiha, maka Rasulullah SAW itu nadoro, melihat dengan seksama ilaiha kepadanya. Faso'adan nadro ilaiha wasawwabahu summa to'a roksahu. Dan itu Rasulullah SAW melihat si perempuan itu bolak-balik gitu. Kaluhur, kahanap, kagigir, gigir dari. Nah, ditetep diharap siap, dipandang ke tukang lejang, tilik digigir lengik gitu. Summa to'a isyarat Rasulullah SAW. Jadi berisyarat dengan kepalanya yang menunjukkan tidak berkenan. Falamma ra'atil mar'ah, maka ketika si perempuan tersebut melihat demikian, annahu lam yaqditiha syai'an. Rasulullah SAW itu tidak berkenan, jadi tidak tertarik. Jadi tatkala perempuan tersebut menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW tidak berkenan, kemudian duduk terdiam. Jadi setelah pakomat kiaman tawilan duduk. Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Rasulullah SAW sempat mempersilahkan perempuan itu duduk, kemudian berdiri lagi. Dia juga tidak putus asa, karena benar-benar ingin menikah. Ada juga sahabat menerangkan bahwa setelah mengetahui bahwa perempuan itu benar-benar ingin menikah, Rasul menawarkan. Jadi ada yang menerangkan sebetulnya Rasulullah itu menawarkan kepada hadirin. Ceritanya mungkin ini seperti kita sekarang sedang majelis taklim gitu. Ada perempuan, ada laki-laki. Tiba-tiba perempuan angkat tangan, ya Rasulullah wahabtu nafsi. Jadi kan di depan orang. Jadi makanya banyak laki-laki. Makanya laki-laki langsung menawarkan diri. Laki-laki itu bertanya. Jadi ada juga yang menerangkan bahwa setelah mengetahui bahwa perempuan itu benar-benar ingin menikah, Rasul menawarkan kepada yang lain. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada perempuan itu tentang sedia atau tidaknya diperistri olehnya. Setelah mendapat jawaban dari perempuan tersebut, maka laki-laki menghadap Rasulullah SAW. Faqama rajulun
Faqala ya Rasulullah zawwijniha illam takun laha biha hajah. Jadi permohonannya in lam yakun biha hajah, ada juga yang mengatakan fajawwijniha. Nikahkanlah kalau begitu kepadaku. Dia memohon kepada Rasul untuk menikahkan perempuan tersebut padanya. Menurut Al-Asqalani, identitas seorang laki-laki itu tidak disebut dan tidak pula disepakati oleh ulama muhaddisin. Siapa namanya? Namun dalam riwayat At-Tabrani disebut nama laki-laki tersebut keturunan Ansor. Perkataan ilam takun laha biha hajah, jika engkau tidak menginginkan perempuan tersebut, menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu bersedia menerima keputusan apapun yang dikehendaki Rasul. Bila Rasul menghendaki perempuan itu, maka laki-laki tersebut tidak akan menginginkan. Dalam berbagai riwayat diungkapkan bahwa wanita yang menghibahkan diri cukup banyak. Ya, ada juga Laila binti Al-Khatim, kemudian Ummu Hani bin Abi Thalib, selain yang saya sebut tadi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hal indaka min syai'in tusbiquha. Apakah Anda punya sesuatu untuk mas kawin? Karena pernikahan kan harus punya mahar, harus punya barang untuk disedekahkan. Ya, jadi tidak bisa gratis. Faqala ma indi illa ijari hada. Sahabat itu mengatakan, saya tidak punya apa-apa kecuali baju ini atau pakaian ini atau izar ini. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu tidak menyumbang sesuatu untuk si laki-laki tersebut. Padahal kan Rasul itu dermawan ya, tukang nyumbang kemana-mana. Kalau ada siapa yang ingin disumbang, pasti oleh Rasulullah disumbang. Tapi kenapa beliau tidak menyumbang? Karena beliau saat ini adalah menjadi pihak perempuan. Jadi kalau mas kawin mah harus dari milik laki-laki. Jadi nggak ada nanti pihak perempuan orang tuanya kaya, lalu ada laki-laki miskin mau menikah, ya mas kawinnya disumbang aja oleh perempuan, oleh pihak perempuan. Enggak. Jadi biarkan saja mas kawin milik dia sendiri. Dan Rasul juga tidak mengajak sahabat untuk menyumbang mas kawin. Memang kalau di zaman Rasulullah SAW, kalau mas kawin mah harus dari milik si laki-laki. Tapi kalau untuk walimah boleh disumbang. Kan ada 3 kelompok yang boleh mendapat sumbangan dari Baitul Mal. Baitul Mal itu dana zakat. Antara lain isinya. Yaitu pertama hamba sahaya. Yang ditawari oleh tuannya boleh merdeka harus bayar. Itu bisa disumbang dari Baitul Mal. Kedua, al-mujahid fisabilillah. Yang berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, An-nakih yuridul afaf. Orang yang mau nikah tapi tidak punya biaya padahal dia sudah terdesak supaya membebaskan diri dari cengkraman atau ancaman perjinahan. Yang tentu saja sebatas biaya pernikahan. Biaya pernikahan. Jadi kalau di kita makan yang dapat sumbangan teh hitanan masal ya. Kalau hitanan masal memang belum populer di zaman Rasulullah SAW diadakan rame-rame sumbangan. Nah kalau pernikahan masal itu bisa itu disumbang dari zakat, dari infak. Tapi tentu saja sesuai dengan kebutuhan ya, seperti
ipekah, mas kawin. Ya. Kalau walimah mah kan tergantung kemampuan masing-masing. Jadi pakola Rasulullah SAW in a'toyitaha iyahu jalasta la ijaro laka fal tamis syai'an pakola ma ajidu syai'an qala il tamis walau khataman min hadid fal tamasa falam yajid syai'an. Kata Rasulullah, cari sampai dapat walaupun hanya cincin dari besi. Muslim, dalam riwayat Muslim dikemukakan bahwa Rasul itu bersabda kepada laki-laki tersebut, Rasul memberikan bimbingan kepada sahabatnya untuk berpikir secara mandiri dan sekaligus mau berusaha. Hal ini juga mengandung implikasi bahwa seorang tidak memberikan sesuatu yang mengakibatkan dirinya memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Jadi jangan sampai gara-gara mas kawin sehingga dirinya tidak punya apa-apa. Pakaian adalah kebutuhan utama dalam hidup untuk menutup aurat. Bagaimana jadinya jika diberikan? Apakah mungkin orang itu tidak berpakaian? Makanya Rasulullah SAW menandaskan fal tamis syai'an. Fal tamis syai'an, cari. Dan dalam riwayat lain sabda Rasulullah itu idhab ila ahlik, cari kepada keluargamu. Fandur hal tajidu syai'an. Cari walaupun mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan. Faqala ma ajidu syai'an. Maka dia mengatakan aku tidak mendapatkan apa-apa. Tapi iltamis walau khotaman min hadid. Cincin dari besi merupakan barang yang mungkin tidak begitu berharga. Cincin dari besi. Tapi yang penting ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa penyebutan barang tersebut mengisyaratkan bahwa mas kawin lebih utama berupa perhiasan. Makanya Rasul menyebut walau khotaman min hadid. Walaupun cincin dari besi. Jadi diutamakan mas kawin itu oleh Rasulullah adalah berbentuk perhiasan. Jadi bukan yang lain-lain, tapi nanti kalau tidak ada berbentuk perhiasan yang berharga, boleh pilih-pilih yang sangat berharga bagi si perempuan tersebut. Makanya ada kalimat walau khotama min hadid. Fal tamasa falam yajid syai'an, kemudian setelah mencari tidak dapat apa-apa, walau khotaman min hadid, maka kata Rasulullah SAW, untuk apa kalau tidak kalau pakaianmu diberikan? Lalu setelah Rasulullah SAW bertanya, si ceritanya kalau dalam riwayat yang lain, setelah beliau menjawab tidak punya apa-apa, lalu Rasulullah SAW tidak menyimpulkan, maka si sahabat itu pulang. Pas mau tegaduh naon udah pulang saja. Ida tola majelisahu kom. Jadi sudah lama gitu. Si laki-laki itu mau pulang, kemudian Rasulullah SAW memanggilnya kembali. Jadi kalau oleh Sa'idi mah kan hadis yang sedang kita bicarakan mah ringkasannya. Jadi rangkaiannya mah panjang gitu ya. Jadi lama gitu prosesnya itu bolak-balik. Jadi si perempuannya juga berdiri lama, si laki-laki juga berdiri lama, diskusi gitu. Diskusi sehingga si laki-laki itu udahlah. Kalau enggak ada mas kawin, saya pulang aja. Nah, setelah pulang Rasul memanggil lagi. Nah, setelah Rasulullah SAW memanggil lagi, baru bertanya, hal ma'aka minal Qur'an. Dia menyebut surat, ternyata yang beliau hafal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah allati taliha.
wallati taliha, atau yang selanjutnya. Ya, Rasulullah mengatakan ataqra'uhunna an dhahri qalbik. Apakah kamu hafal an dhahri qalbik, di luar hati? Mun diterjemahkan mah gitu. Ataqra'una, apakah kamu bisa membaca an dhahri qalbik, di luar hati? Tapi kalau kita mah istilahnya di luar kepala. Tapi kalau bahasa Arab mah tidak di luar kepala istilahnya kalau hafal teh. Tapi di belakang hati. Jadi banyak istilah yang berbeda ya. Kalau bahasa Indonesia mah kan selalu kepala. Kalau sebetulnya kolbik itu ada yang biasa menerjemahkan hati, ada juga jantung. Karena kalau hati mah kan bahasa Arabnya kabid. Uhillat lana al-maitatan wadaman, dihalalkan bagi kita 2 macam bangke dan 2 macam darah. Fa'amal hitan, bangke yang dihalalkan adalah as-samak wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Wa ammad daman, sedangkan 2 darah, al kabid watihal. Kabid itu hati itu. Watihal dan limpa. Tapi kita kan dalam bahasa Indonesia menerjemahnya kolbik itu hati. Jadi sering kacau. Ya padahal mungkin sebetulnya kolbun itu menurut bahasa atau tujuannya hati nurani. Hati nurani. Tapi karena kan nuraninya panjang jadi hati sebab bukan hati yang biasa kita makan itu. Jadi qalb itu qallaba yuqallibu itu kan berubah-ubah, yang membulak-balik. Kalau menurut biologi kan yang membulak-balikan darah kan bukan hati, tapi jantung. Tapi nantilah urusan qalb, zaman dan lain sebagainya, saya sudah menulis buku tentang hal itu panjang lebar nanti kapan-kapan. Tapi gitulah. Ataqra'una an dhahri qalbik. Ataqra'una an dhahri qalbik itu jadi lebih tepat kalau diterjemahkan harfiah, ataqra'una, apakah kamu membaca, an dari dhahri qalbik, dhahri luar, qalbik hati. Tapi ataqra'una an dhahri qalbik, apakah kamu bisa membacanya di luar kepala? Karena bahasa Arab pakai qalb. Orang sombong juga kan, orang sombong bahasa Indonesianya apa? Besar kepala ya. Gede hulu. Kalau bahasa Arab qalbuhu mutakabbir. Orang sombong gitu. Qalbuhu mutakabbir. Qalbuhu itu qalbnya, mutakabbir gede. Jadi gede qalb. Gede qalb. Tapi lamun diterjemahkan gede hati kan positif. Positif bahasa Indonesia gede hati itu ya ininya apa? Keinginannya besar, baik gitu. Tapi kan kalau bahasa Arab mah gede qalb tuh sombong artinya. Atau qaswatul qalb. Qaswah itu keras, qalb hati tadi. Jadi qaswatul qalb itu diterjemahkan keras hati bagus. Padahal yang dimaksud dengan Al-Quran qaswatul qalb adalah keras kepala. keras kepala teh naon? Bedegong. Itu jadi lamun ngomong bahasa Arab diterjemahkan dari bahasa Indonesia jadi kacau. Ya samalah Indonesia ke Sunda juga kan gitu. Sok ayeuna bahasa Sundana ada anjing ada udang di balik batu.
Bahasa Sundana ada udang di balik batu apa? Makanya diterjemahkan ayah anjing di tukangan, ayah hurang di tukangan batu. Ngerti? Jadi ada udang di balik batu teh bahasa Sundana aya nu di anjing cai. Jadi ada udang di balik batu. Bahasa Sundanya apa? Aya nu anjing cai. Walaupun udang bukan anjing. Kan batu bukan cai. Jadi kalau bahasa Sunda mah kitu aya nu di anjing cai. Anjing cai teh naon? Sero. Jadi kan suka ngaheroan. Anu di heroan. Sero teh jadi lamun aya jelema cicing, mun teh aya jelema nyaplok. Nah, aya nu kitu. Itu aya nu di anjing cai namanya. Jadi ada udang di balik batu. Jadi itu adalah bahasa itu bukan hanya mengenal terjemah kamus, tapi juga harus mengenal budaya. Harus mengenal budaya. Makanya kita juga mencoba fikih kita ini mengkaji hadis dan ayat dari berbagai segi. Nah, maka setelah dia menyebut hafal beberapa ayat Al-Quran an dhahri qalbik tadi, maka Rasulullah SAW menyatakan qad ankahtukaha bima ma'aka minal Quran. Oke, kalau begitu saya nikahkan saja dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Dan ada juga kalimat zawajtukaha, ada faqad malaktukaha. Jadi boleh eta mah menggunakan dengan bahasa masing-masing. Mau ankahtukaha boleh, zawajtukaha boleh, malaktukaha boleh. Jadi kalau di kita di Indonesia ya dengan bahasa kita. Jadi aku nikahkanmu. Bima ma'aka minal Quran. Dan di dalam riwayat Abu Daud dikemukakan fakum, maka berdirilah kamu fa'alimha ishrina ayah, maka ajarkanlah 20 ayat saja sebagai mas kawin. Wahya imro'atu, maka dengan mengajarkan Al-Quran 20 ayat, maka jadi istrimu sekarang. Itulah terjemah, kalau tadi mah penjelasan, sekarang beberapa ibroh. Ibroh pertama, wanita boleh melamar dan pria melihat serta mempertimbangkannya. Jadi yang pertama kan tadi wanita datang kepada Rasul, wahabtu nafsi. Berarti hukumnya bagi kita yang melamar bukan hanya pria. Jadi secara fikihnya begitu. Jadi boleh wanita melamar pria. Cuman konsekuensinya mau diterima, mau tidak. Mau diterima ya oke, kalau tidak diterima ya oke juga. Kalau yang melamar makan gitu. Jangan begitu melamar harus diterima. Ya enggak, laki-laki juga kan ke perempuan begitu. Kalau ternyata perempuan itu alimen ya udah. Makanya kalau di dalam prosedur sunah mah sebelum melamar teh neun omong lah. Neun omong. Ya, nanti setelah neun omong baru nanyaan daekeun teu. Kalau geus daekeun atau geus boga calon teu nanyaan, geus nanyaan baru melamar. Melamar itu adalah dulu dari ngelemar. Ngelemar itu naon? Nyepah. Jadi tek-tek dibeungkeut. Diserahkan kepada ibunya perempuan. Kalau si tek-tek itu dimakan oleh ibunya, dilemar, itu berarti diterima. Tapi kalau ditolak berarti sudah ada. Atau dibuka pertimbangan. Itu dalam adat Sunda. Namanya melamar. Dan memang di zaman Rasulullah juga rame wanita yang melamar teh. Contohnya Ja'at imro'atu ila Rasulullah SAW, seorang perempuan juga bertanya kepada Anas
Kata si perempuan tuh, ya Rasulullah, kok seorang perempuan ya berani aja datang kepada Rasul, tu'ridu alaihi nafsaha. Faqalat, ya Rasulullah, ala kabihaja. Faqalat bintu Anas, ma aqalla haya'aha, betapa kecil malunya si perempuan itu. Tapi kata Anas, hiya khairun minka. Kalau menurut saya sebagai orang tua, kata Anas, dia lebih baik dari kamu. Minki, khairun minki, lebih baik dari kamu. Karena dia mah jatuh cinta atau ingin nikah terang-terangan kepada Rasulullah SAW. Urusan diterima atau tidak itu mah hak. Itu pertama. Kedua, adanya hibah diri pada Rasul. Jadi berlaku kepada Rasulullah itu hukum menghibahkan diri. Jadi boleh kepada Rasulullah menghibahkan diri. Tapi ditekankan oleh Al-Quran surat Al-Ahzab. Di sini dikatakan kholisotan laka. Kholisotan laka. Ini ya. Kholisotan laka min dunil mu'minin. Jadi kalau kepada orang mukmin mah tidak bisa menghibahkan diri. Jadi kalau ucapan menghibahkan diri teh minta ditanyaan kepada orang tua. Kalau kepada Rasul mah otomatis milik dia. Kemudian yang ketiga, nikah itu mesti memakai mahar. Dalam peristiwa yang dikisahkan hadis ini mengisyaratkan betapa pentingnya mahar dalam pernikahan. Walau sesulit apapun, Rasul tetap menugaskan laki-laki yang mau nikah itu agar mencari harta yang dijadikan mahar. Sampai dikatakan, walau khotaman min hadid, walaupun cincin dari besi. Karena Quran, wa atun nisa soduqatihinna nihlah, fa in tibna lakum min ansyai'in min hunabsan fakuluhu hani'am mari'a. Berikan mas kawin itu kepada perempuan sebagai sodukot, sebagai mahar. Tapi kalau si perempuannya sudah menerima mahar, kemudian memberikan lagi kepada suami, silahkan. Yang keempat, kadar mahar dan ukuran mahar itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, dengan kemampuan si laki-laki dan kesepakatan si perempuan. Ya, kadar itu. Jadi jumlah mahar silahkan musyawarah. Dan ternyata boleh tawar-menawar. Nah, kenapa Rasulullah tidak nanya kepada perempuan? Kan maharnya apa? Gak perlu kalau Rasul mah, karena dia sudah menghibahkan diri. Jadi wewenang untuk menentukan mahar adalah Rasul dengan yang melamar itu. Kemudian yang keempat, calon suami mesti mencari sendiri untuk mahar. Minta sumbangan kepada keluarga boleh, keluarga dia untuk mahar. Jadi jangan dulu pakai Al-Quran ya. Al-Quran itu kalau nggak punya apa-apa, pakai membaca Quran. Iya, kalau di kita makan walimah ratusan juta, maharnya apa? Mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Itu saya tidak mengatakan baik atau tidak, itu tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mah mengajarkan mahar teh dengan perhiasan. Perhiasan yang diminati tentu oleh perempuan, terserah. Sekarang emas lah. Emas mungkin sekarang karena kalau khotaman min hadidin. Mas, berapa gram Mas? Neng? Ya 1000 gram aja.
1000 gram kali 600.000 berarti 600 juta kan. Kang teu mampu 100.000 mah potong nolna 100. 100 berarti 600 juta. 60 juta. Teu mampu keneh potong lagi nolnya hiji. 10. Teu mampu potong nolna hiji. Jadi hiji 1 gram 600.000. Piraku 600.000 mah teu mampu. Calon suami mesti mencari sendiri sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian yang keenam, mas kawin yang diutamakan oleh Rasul itu perhiasan. Terserah. Nanti kalau kenapa Rasul menyebut cincin? Dipahami cincin itu perhiasan yang paling kecil. Dibanding dengan kurabu, anting, kalung, gengge, kan itu lebih besar. Gelang kan gede. Kalau cincinnya kan kecil. Makanya kata Rasulullah, ya walaupun cincin dari besi. Jadi kalau walaupun berarti yang bagus nama lebih dari itu. Yang lebih dari itu. Makanya walaupun. Dan kita lihat juga contoh Rasulullah SAW. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, berapa rata-rata mas kawin Rasul? Maka Aisyah mengatakan kana sodakuhu li ajwajihi sintai asyrota uqiyah wan nash. Kebiasaan atau rata-rata mas kawin Rasul kepada para istrinya itu sintai asyarota uqiyah wan nas. 12 uqiyah dan 1 nas. Jadi 12 setengah uqiyah. 12 setengah uqiyah. Berapa 12 setengah uqiyah? Dengan demikian mahar Rasul itu sebesar 12 setengah uqiyah. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. 40 dirham artinya 12 setengah uqiyah itu sama dengan 500 dirham. Kalau 500 dirham sama dengan 50 dinar. Kalau 50 dinar kan 1 dinarnya 4,25. Jadi berarti 212,5 gram. 212,5 gram. Itu rata-rata. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang kan. Ini rata-rata menurut perhitungan Aisyah. Jadi kalau 212,5 gram kali 600.000 150 juta. 150 juta itu rata-ratanya. Tetapi kalau walimah cukup walau bisatin. Walaupun hanya menyembelih seekor kambing walimah mah. Jadi kalau contoh Rasulullah mah, contoh sahabat mah, mas kawin lebih besar daripada biaya walimah. Di sini bedanya di Bandung mah, walimah lebih besar daripada mas kawin. Makanya sering setelah upacara pernikahan si pengantin teh teu boga naon. Beak dipakai hajat. Beak dipakai hajat. Karena beak habis dipakai hajat jadi kekurangan. Padahal seharusnya kalau mas kawin gede kan begitu kekurangan modal bisa dijadikan modal itu. Modal usaha. Nah, kenapa di sini mas kawin itu emas? Karena itu barang berharga. Barang berharga. Kemudian mahar bisa dengan jasa. Kalau tidak punya harta, baru jasa. Makanya di sini fakum fa'alimha isrina ayah. Nah, kalau begitu, kalau kamu tidak punya emas, oke silahkan saya nikahkan kamu kepada perempuan ini dengan mahar
mengajar. Jadi bukan membaca ayat ini. Bukan membaca ayat maharnya, tapi mengajar. Mengajar ayat, ya. Nah, kenapa mengajar ayat bisa dijadikan mas kawin? Karena mengajar itu kan memberikan jasa. Kalau jasa kan boleh dapat imbalan. Mengajar Al-Quran itu menggunakan tenaga, jasa, mendapat imbalan. Jadi kalau mendapat imbalan bisa dijadikan dasar. Jadi makanya kalau ada guru minta ibu ngajar privat di rumahnya, lalu guru nanti minta sekian per bulan, itu boleh. Karena mengajar itu boleh minta imbalan. Minta imbalan atau minta honor. Menurut Imam Asy-Syafi'i begitu. Jadi mengajar apapun. Tapi kan kita masuk diejek. Lamun mengajar Quran minta imbalan diejek. Datu ikhlas sama kiaina ngajar deh. Tapi kalau ngajar bahasa Inggris minta imbalan nggak apa-apa. Apa bedanya? Kan ilmu juga itu. Ilmu juga. Jadi kalau Pak Saifuddin di Unisba beberapa tahun sekali gitu mengajukan naik gaji, itu boleh. Walaupun yang saya ajarkan fikih dan hadis di Unisba itu. Nanti kalau tidak boleh minta imbalan, berarti saya tidak boleh minta naik gaji dong. Dan tidak boleh dapat honor. Jadi bima ma'aka minal Quran itu adalah imbalan. Mahar disebut. Jadi ketika akad nikah mahar itu disebut. Makanya kata Rasulullah, bima ma'aka minal Quran. Mas kawinnya dengan apa yang kamu miliki. Apa yang kamu mampu dari Al-Quran. Nah, kesembilan di sini mengajar Quran dimungkinkan untuk mendapat honor, ya. Seperti tadi dikemukakan oleh Imam Syafi'i. 10. Tadi ada sumpah, la wallah ya Rasulullah walau khataman min hadid. Itu dibolehkan kalau untuk meyakinkan. Kemudian 11, tidak dibenarkan memberikan sesuatu yang menimbulkan kerepotan diri sendiri. Jadi jangan sampai gara-gara mas kawin sehingga diri sendiri nggak punya apa-apa. Seperti si sahabat itu menawarkan dengan pakaian. Kamu nggak punya apa-apa nanti tidak berpakaian. Oh enggak, mas kawin sesuai kemampuan saja. Kemudian ucapan dalam akad itu berbeda-beda. Boleh ankah tuka, boleh jawaj tuka, boleh malak tukaha. Dan itulah apa yang bisa kita bicarakan dari dari hadis, ya, dari Malik As-Sa'idi. Maka kalau ada mungkin yang perlu dipertanyakan, boleh tentang hal ini. Kalau nggak ada ya? Oh iya. Dalam proses melamar atau hitbah, Iya. Ini kan ada mungkin perlu diketahui proses-proses dari seorang laki-laki dan kepada seorang perempuan itu ketika mau menikah. Dari awal kan ada istilah, kalau yang ini sekarang ke trennya kepada pacaran dan sebagainya. Yeah. Dalam Islam kan misalkan ada yang mendapat tidak ada pacaran, adanya misalkan ta'aruf, kemudian hitbah, kemudian menikah gitu. Itu mungkin kita penjelasan dari awal. Sebenarnya dalam syariat Islam itu ketika seorang perempuan mau menikahi atau laki-laki mau menikahi perempuan, itu proses dari awal sampai ke jenjang pernikahan itu seperti apa? Oh iya, memang itu belum kita uraikan ya, prosesi pernikahan berdasar syariat Islam. Kalau sebetulnya secara singkat prosesi pernikahan secara syariat Islam itu 3 tahapan. Pertama khitbah, kedua
akad, ijab kabul, dan ketiga walimah. Jadi 3 tahapan. Dan di dalam khitbah itu ada menaksir, bertanya. Kemudian di dalam walimah ada khutbah dan ada bukan walimah, di dalam upacara akad itu ada khutbah dan ijab kabul. Yang walaupun kita sering mendapatkan di kalangan para hajatan, para ahli hajat, lebih panjang lengser daripada khutbah. Kalau khutbah nikah mah Bu lewat 15 menit geus ditoel ku eta teh ku pengacara. Pak, khutbahnya maksimal 15 menit. Kudu angeus. Tapi ari lengser mah setengah jam. Mendingan setengah jam. Mendingan setengah jam abdi kantos aya undangan di di gedung satu di gedung yang lain. Ya mah cenah sugan tanya ke pribumina, Bu, panjang enggak acaranya? Enggak, cenah orang Padang. Oh, kalau begitu ke sana dulu, nanti ke sini. Tahu-tahu mulai jam 11 teh bukan tuang, tapi upacara, pengantin datang, acarana sajam. Jadi kemah dimusyawarahkeun we Bu, Bapak. Sebetulnya hadirin teh seneng enggak dipanglengserkeun panjang-panjang gitu. Kalau zaman sekarang mah menurut saya singkat-singkat aja kan. Jadi kalau di dalam syariat Islam pokoknya eta khitbah, akad, dan walimah. Nah, upacara khitbah itulah yang panjang di Sunda. Upacara khitbah yang panjang itu adatnya. Seperti di dalam walimah. Walimah itu yang panjang adalah seperti mulai dari lengser, kemudian mepeskeun telur, meuleum harupat. Itu panjang. Cuman 3 aja sebetulnya. Kalau upacara pernikahan dalam syariat Islam, khitbah, akad, dan walimah. Dan khitbahnya juga tanya aja simple. Jadi ketika meminang itu tanya. Pertama yang perlu ditanya itu siap enggak? Bukan siap ya. Jadi sudah ada yang nanya belum? Nanyaan belum? Belum. Siap enggak dinikah? Siap. Kapan? Setelah itu mas kawinnya apa? Ketika melamar itu. Tapi ketika saya mengantar calon mempelai untuk melamar, saya tanya mas kawin teh. Oh, mas kawin belum dibicarakan. Padahal sebetulnya waktu melamar itu. Bagaimana kalau ternyata belum dibicarakan Pak, sudah melamar, teu sanggup mas kawinnya. Kan berat itu. Atau si laki-lakinya itu memaksakan diri. Nah, menurut saya ketika melamar itu ditanya, mas kawinnya apa, kemudian walimahnya di mana, ya akad mah otomatis di rumah juga nggak apa-apa, walimahnya di gedung mana, kemudian biayanya berapa, tanggungan siapa, perlu itu ditanya oleh pihak laki-laki, yang nanggung walimahnya siapa, bersama atau pihak laki-laki. Ini kan kadang-kadang tidak ditanya, tapi pas ceret teh lalakina saeutik, da memang teu aya janji kan. Tapi ngurutuk. Omongan jadi belak-belakan saja. Belak-belakan nanti walimah siapa yang membiayai kami sekian persen atau pihak perempuan berapa persen. Itu harus ada kesepakatan. Itu waktu khitbah. Jadi khitbah itu pertama tadi nanya siap atau tidak, mas kawinnya apa, walimahnya di mana dan kapan, berapa biaya, jumlah yang biayanya,
Mau ada yang level 500.000, 200.000, 85.000 seporsi. Porsi. Ada tuh saya juga punya tempat walimah hotel. Anak saya kebetulan itu JM-nya tuh di MTC ya, BNB. Itu tawar menawar itu kan sampai bisa 2000 undangan. Jadi tapi saya kira itu jawaban tentang prosesi akad. Tapi nanti kita bahas mungkin pada bab yang lain, insyaallah. Sudah cukup kalau enggak. Ya. Ya. Oh. Kalau dulu memang wajar wanita ingin menikah dengan Rasulullah, tapi sekarang kalau wanita bertanya sama laki-laki yang tidak ada bobotnya. Oh, itu yang tidak ada bobot itu. Kalau ada bobot enggak masalah. Kalau tidak ada bobot wanita juga tidak mau. Oh ya itu. Kalau persoalan mendapatkan jodoh di zaman Rasulullah itu ada 5 macam. Belum masuk ke sini. Jadi ada wanita yang menginginkan Rasul minta bantuan orang lain. Itu Khadijah namanya. Ada yang kedua, Rasul yang langsung menginginkan wanita. Datang. Itu Aisyah. Kemudian ada orang tua mencarikan calon menantu. Itu Hafsah oleh Umar bin Khattab mencarikan calon menantu. Terus ada yang belak-belakan. Si wanita menghibahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada juga yang melamar, menanyakan diri. Jadi ada 5 macam, nanti ada. Jadi itu di zaman Rasulullah dibolehkan kepada Rasul seperti itu dan sampai sekarang juga berlaku. Sekarang juga banyak Pak wanita yang menanyakan kepada laki-laki. Ya yang berbobot tentu laki-lakinya. Yaitu yang ke Hasanah Bolkiah atau ke Raja Saudi itu banyak itu yang menawarkan diri ingin dinikah. Jadi itu sebetulnya tergantung budaya. Tergantung budaya. Kalau mungkin di orang Sunda mah budaya perempuan melamar tuh jarang gitu ya. Tapi kalau di sebelahan, kalau tidak salah Minang dan sebagainya ada. Jadi sebetulnya tergantung budaya. Jadi dan oleh Rasulullah SAW memang dicontohkan boleh semua. Boleh, terserah itu mah. Kan sampai Arifin ilhamat tilu istri nage. Berarti Pak Arifin melamar atau perempuan tuh? Oh Pak Arifin. Tilu dipamerkeun gitu ya. Pamerkeun. Yang lain makanya lamun nikah dipamerkeun mah kitu teu jadi masalah kan, tapi lamun susulumputan kan jadi rame. Rupi nama cekap, insyaallah di lain kesempatan kita bisa bersilaturahim lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.